Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Seraya kita berdoa semoga kita bagian dari pengikut Nabi Muhammad SAW tersebut. Karenanya kita juga mendapat selawat dan salam itu mudah-mudahan. Gimana pasnya? Oke. Hadirin yang saya hormati, cek. Baik, ini kajian nggak pakai MC, nggak pakai apa, langsung saya ampu saja. Ya. Ini kajiannya 2 pekan sekali, tapi untuk pekan depan, mumpung saya masih ingat, pekan depan itu 3 minggu berikut ya, karena 2 minggu lagi itu Idul Adha sekitar itu ya. Itu pesan panitia, nah, sudah saya sampaikan. Baik, apa sih yang mau saya sampaikan pada kajian rutin ini? Insya Allah temanya sama, entah berlangsung berapa lama ini ya. Mudah-mudahan istiqomah. Cek. Ya, kalau saya tempel bisa. Baik, apa yang akan saya bahas selama tiap 2 pekan ya? Mudah-mudahan istiqomah. Sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Yang saya akan bahas selama 2 pekan terus-menerus ini insyaallah adalah tentang Islam sebagai pandangan hidup. Ada yang kajian isinya fikih, ada kajian isinya tafsir, ada kajian yang macam-macam ya. Nah, kalau hari ini kajian di tempat RBI ini, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk secara rutin kita akan mencoba membenahi sama-sama, diri saya dan kita semua membenahi cara pandang kita terhadap sesuatu. Kenapa cara pandang ini penting? Karena cara pandang itu akan mempengaruhi amal-amal kita. Kalau ada makanan, ya, dalam sudut pandang kita itu ada konsep halal dan haram. Halal dan haram itu kan bukan ada pada makanannya. Ada Ustadz, itu MUI saja bantuin pakai apa logo halal. Jadi kalau ada makanan gitu misalnya terhidang depan kita, konsep awalnya itu tidak ada halal dan haramnya, tidak nampak gitu ya, tidak ada wujudnya, nggak ada stempelnya. Yang ada itu dalam otak kita. Kita yang memaui ini halal apa haram. Oh, kalau ini apa lagi ramai kemarin tuh rendang babi gitu ya. Ini yang ada tulisan haramnya itu nggak ada di babinya itu, di rendangnya nggak ada stempel haram gitu, nggak ada. Yang tahu kita. Bagi orang yang memahami, memandangnya ini halal. Ini kalau saya nggak pakai, kedengaran? Kedengaran ya? Oke, gini aja ya, cukup ya. Kalau babinya itu nggak kelihatan di babinya gitu ya, haramnya itu. Tapi ada di pikiran kita. Bagi orang yang punya cara pandang ini, dia nggak akan makan itu. Kalaupun mungkin rasanya enak, mungkin kelihatannya lezat. Kenapa? Karena cara pandangnya mempengaruhi amalnya. Cara pandangnya mempengaruhi amalnya. Dia memandang, nah ini haram. Bagi yang tidak berpikir halal haram, ada yang nggak berpikir itu ada. Dia minum aja, dia makan aja sesuatu yang haram. Kenapa? Karena bagi dia
tidak dia skip lah cara pandang halal dan haram. Dia amal saja, dia lakukan saja. Nah, ternyata cara pandang inilah yang mempengaruhi kita dalam melihat sesuatu, memandang sesuatu, beramal atas segala sesuatunya. Bagi seorang muslim, sunnah masuk masjid, dia langkahkan kaki kanannya dahulu. Itu tertanam dalam otaknya. Sehingga ketika dia beramal, mau masuk masjid, dia langkahkan kaki kanannya dahulu. Bagi orang yang tidak tertanam dalam cara pandangnya itu, wah ini sunnahnya begini, begini, begitu, dia tidak akan beramal tentang sesuatu itu. Oke. Ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru ya. Ini cuma ingin mempertegas bahwa yang kan kita pelajari di sini adalah memahami cara pandang. Agar apa? Agar menjadi bekal kita untuk memahami sesuatu. Saya boleh minum ya? Ternyata kencang juga harus ngomong. Mic-nya udah mati ya? Boleh aja dinyalakan ya? Bismillah, mudah-mudahan tidak bermasalah. Nggak nyala? Oke. Bismillah. Jadi yang akan kita pelajari itu bagaimana kita memandang sesuatu dan bagaimana beramal dengan cara pandang itu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dipakai. Ya, bismillah. Jadi startnya adalah kita mulai bahwa cara pandang itu melahirkan amal. Cara pandang yang berbeda melahirkan amalan yang berbeda. Ada orang pengen nikah, lagi rame itu nikah beda agama. Bagi yang tidak punya cara pandang Islam, anggap dia cara pandangnya cara pandang kemanusiaan, kata dia. Cara pandang kemanusiaan yang penting mereka saling mencintai lalu menikah, enggak pikir apapun agamanya. Itu cara pandang mereka. Cara pandang kita, cara pandang seorang muslim tentu berbeda dengan itu. Nah, cara pandang itu mempengaruhi amalnya. Tadi ada saya baca di sosial media itu tulisannya begini. Kalau kalau surga itu diperuntukkan orang-orang yang bercara pandang Islam yang begini, kata mereka itu terlalu keras, begini harus begitu, biarlah saya masuk penjara saja katanya. Masuk neraka saja. Ini luar biasa, ada orang berani milih masuk neraka gitu. Seorang muslim saja yang memahami betul tentang konsep neraka tidak akan memilih dia masuk neraka. Tapi orang dengan rela itu ya. Setan saja, iblis itu masuk neraka itu terpaksa. Karena hukuman dari Allah. Tapi dia memilih untuk masuk neraka, katanya begitu. Karena saya malas, orangnya kata dia, berkumpul dengan orang-orang begitu di surga gitu. Luar biasa. Baik. Inilah yang disebut dengan Islam sebagai cara pandang, cara hidup, cara berpikir, cara melakukan apapun. Profesi apapun kita, apapun yang kita kerjakan, di posisi apapun kita sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai orang tua, lebih-lebih ya. Ini kan namanya rumah belajar ibu. Setahu saya, ini komunitasnya diperuntukkan sebenarnya awalnya buat ibu-ibu. Untuk menjadi bagaimana menjadi seorang orang tua yang baik buat anak-anaknya. Nah ini cara penting juga harapannya kajian ini, cara pandang Islam ini, pandangan hidup Islam itu menjadi satu pedoman bagi kita orang tua. Ya mungkin yang masih kecil ya nanti depan nanti kan membentuk cara berpikir dan hidupnya agar menghasilkan satu bagi orang tua ya. Jadi pola pendidikan yang tepat buat anaknya. Karena banyak juga, ya nanti kita temukan ya, saya akan coba sajikan cara berpikir yang salah. Banyak orang masukkan anaknya misalnya ya, ada yang masukkan ke lembaga tahfiz. Bagus, masukkan anakku tahfiz. Agar apa? Nanti dia bilang, iya nanti kalau sudah hafal Quran, nanti mudah masuk universitas katanya. Nanti ada beasiswa macam-macam.
Jadi ngapalin masukkan anaknya menghafal Quran itu bukan dia jadi orang yang menghafal Quran, jadi orang baik, bukan, tapi agar yang utamanya prioritasnya itu agar nanti gampang dapat beasiswa, nanti akan jadi ini, oh nanti anak saya pengen jadi polisi, ada jalur penerimaan polisi lewat jalur hafal Quran gitu. Cara berpikirnya itu bukan ingin menjadikan anaknya bagus gitu, tapi pengen nanti punya ini, punya itu. Enggak sedikit ada ngobrol tuh. Oh iya Pak, kenapa masukkan anaknya ke pesantren tahfiz? Agar nanti bisa masuk kedokteran, fakultas kedokteran lewat jalur beasiswa. Ada penerimaan khusus penghafal Quran gitu. Jadi cara berpikirnya itu berbeda. Sama yang dilakukan adalah menghafal Quran buat anaknya itu, tapi cara berpikirnya berbeda. Itu yang perlu kita benahi dalam berpikir kita. Bismillah. Itu ya pandangan hidup Islam. Ya, sesimpel itulah saya ingin memahaminya, bahwa inilah cara berpikir seorang muslim, yang tentu cara berpikir ini berbeda dengan cara berpikir seorang yang beragama lain, atau ada yang kita temukan muslim tapi cara pandangnya tidak Islam. Nah ini yang jadi kritikan. Ada orang yang muslim, agamanya Islam, ngakunya, tapi cara pandangnya itu nggak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Mari kita cermati beberapa kisah ya. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran kita kenapa pentingnya belajar pandangan hidup Islam. Ada satu kisah yang nanti ujungnya akan memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi gelar As-Siddiq. Kisahnya itu tentang kisah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan intinya Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah lalu sampai Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu perjalanannya itu berlanjut dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad itu secara fisik ke Sidratul Muntaha, nembus 7 lapis langit. Menembus 7 lapis langit. Menembus 7 lapis langit. Menembus 7 lapis langit. Logika awalnya begini. Perjalanan dari Mekah ke Palestina kala itu, ini nggak pakai kereta, nggak pakai pesawat, nggak pakai mobil. Waktu itu kalau naik onta saja, memperjalankan kan paling cepat waktu itu kalau nggak kuda naik onta. Itu perjalanannya sekitar, saya nggak lupa ya, dalam satu riwayat itu di satu riwayat itu dikisahkan itu butuh sekian belas hari, di riwayat lain akan butuh waktu puluhan hari ya, saya agak lupa. Yang pasti itu tidak mungkin terjadi dalam pandangan manusia biasa, tidak mungkin terjadi dalam satu malam pulang pergi PP dari Makkah ke Palestina dalam waktu semalam. Itu tidak mungkin terjadi dalam sudut pandang Islam. Sudut pandang orang biasa. Yeah. Ketika Nabi, ujungnya kita matikan saja. Mohon maaf. Itu tidak akan terjadi dalam waktu satu malam, intinya gitu. Itu logika yang bisa diterima, iya. Nggak mungkin terjadi perjalanan itu satu malam PP dari Makkah ke Palestina. Itu tidak mungkin terjadi dalam sudut pandang orang biasa. Maka ketika besok paginya Nabi cerita, itu orang ketawa semua. Betul ternyata selama ini, kata mereka, Muhammad itu telah gila. Sekarang dia ngarang cerita, dia PP pulang pergi dalam satu malam dari Makkah ke mana namanya? Ke
Palestina. Itu tidak mungkin terjadi. Orang ketawa betul. Maka habis itu dia dibawalah kisah ini kepada seorang sahabat paling dekat dari Nabi. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu diajak ngobrol sama dedengkot kafir Quraisy itu. Ya, Abu Bakar, gimana kalau ada orang bercerita kalau dia semalam tuh pulang pergi dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu 1 malam tanpa mengendarai onta ataupun kuda. Gitu. Mereka sambil ketawa-ketawa begitu. Kata Abu Bakar tuh luar biasa. Abu Bakar tuh bertanya begini, siapa yang bilang? Yang bilang itu, kata mereka, temanmu, namanya Muhammad. Ya. Kata Abu Bakar, kalau yang bicara itu Muhammad, lebih dari itu pun aku percaya. Gitu. Cara pandang yang dibawa oleh Abu Bakar itu begitu. Dia katakan, kalau yang bicara itu Muhammad, lebih dari itu pun ceritanya aku percaya. Padahal dalam pandang biasa, umumnya itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin ada orang pulang pergi dari Mekah ke Palestina itu dalam waktu 1 malam, itu tidak mungkin terjadi. Coba bayangkan kalau kita itu berada pada posisi itu dahulu, di zaman ketika Nabi Muhammad mengatakan pulang pergi dalam 1 malam dari Mekah ke Madinah. Jangan-jangan ya khawatir kita ya. Bahkan kalau dibawa diceritakan di saat ini, mereka katakan, ya ini pasti bohong nih. Pastinya orang pembohong. Ini pasti orang gila, ngaku-ngaku. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan cara pikir manusia biasa. Kata Abu Bakar, kalau Nabi Muhammad yang bicara, itu pasti terjadi. 1, kata Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong. Yang kedua, yang memperjalankan itu pasti bukan Nabi. Bukan Nabi yang berjalan, Nabi Allah memperjalankan. Kalau Allah yang memperjalankan, lebih dari itu mudah. Ya. Maka cara pandang ini yang harusnya kita miliki. Cara pandang Abu Bakar yang nanti akan digelari sebagai As-Siddiq. Karena dia menerima satu logika yang berbeda dengan logika orang umum. Logika orang umum akan berkata, tidak mungkin terjadi. Ya, ada orang namanya Ibrahim, nih, si kecil ini. Ngaku bisa ngangkat beban 100 kilo. Padahal beratnya cuma berapa beratnya? 20 kilo. Dia ngaku aja ngangkat. Kita semua akan bersepakat di sini. Itu tidak mungkin terjadi. Sama itu, logika itu yang sama yang dipergunakan oleh orang-orang kafir Quraisy mengatakan tidak mungkin terjadi Isra dan Mi'raj itu. Tapi sungguh orang yang beriman yang mengatakan itu seorang nabi, maka mereka percaya. Karena lebih dari itu pun Allah bisa. Contoh sampai sekarang lah, cara pandang memahami kisah seorang nabi, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan dibakar. Nabi Ibrahim itu dibakar, apinya berkobar. Tidak ada satupun dari kita yang menolak mengatakan api itu panas. Ya. Tapi bagaimana mungkin seorang bernama Ibrahim, Nabi Ibrahim ini, bisa selamat dari api yang terbakar banyak itu. Yang begitu panas apinya, begitu berkorbar apinya, tapi Nabi Ibrahim ini selamat. Itu kan sering jadi olok-olok orang, mohon maaf ya, orang-orang non-muslim itu, kalau ngejelek-jelekin umat Islam itu salah satunya pakai kisah itu. Itu kan kisah bohong-bohongan itu dia bilang. Gimana mungkin bisa masuk akal? Kan gitu. Tapi cara pandang yang diajarkan oleh seorang bernama Abu Bakar itu yang harus melekat dalam pikiran kita. Kalau itu Allah yang berkehendak, lebih dari itu pun mampu. Bisa terjadi. Ada seorang bayi bisa ngomong, kan gitu. Dikisahkan dalam Al-Quran. Mulai lagi orang ngejek-ngejekin, itu bohong. Umat Muslim itu bohong. Quran itu tukang bohong. Quran itu cerita-cerita bohong katanya. Kenapa? Bilang ada anak kecil bisa ngomong.
Kalau pakai cara pandang orang tadi, saya punya banyak teman tuh gini di kenalan di sosial media tuh, jelek-jelekin Islam. Salah satunya kayak gitu-gitu, kisah-kisah yang nggak masuk akal bagi mereka, itu jadi bahan ejekan kepada umat Islam. Maka itu tadi, dia tuh Muslim loh, yang saya jelaskan yang ejek-ejek itu Muslim. Seorang yang beragama Islam, punya gelar doktor dari Jepang. Ya, kuliahnya sampai Jepang. Wah, pikirannya, logikanya jalan terus. Tapi dia hanya menggunakan logikanya saja dalam memandang sesuatu. Cara berpikir otaknya saja dalam memandang sesuatu. Sehingga sampai sekarang, walaupun dia seorang Muslim, dia naik haji gitu, dia tidak akan terima kisah Isra Mi'raj. Dia tidak akan terima kisah tentang Nabi Ibrahim. Dia tidak akan cerita tentang Nabi Isa yang bisa ngomong ketika bayi. Dia tidak terima. Sampai sekarang. Ada begitu. Inilah yang kita khawatirkan. Ada seorang yang beragama Islam, tapi pandangan hidupnya, cara pandangnya, cara melihatnya pada sesuatu itu bukan menggunakan cara pandang Islam. Gitu. Karena ternyata sekarang itu cara pandang itu sangat banyak ya. Yang sangat hits di dunia barat misalnya ya. Sampai sekarang mungkin di Indonesia juga mulai ada rame, yaitu orang-orang vegetarian. Ada yang sini vegetarian? Ibra vegetarian? Makan sayur nggak kamu? Makan sayur, tapi yang lain juga dimakan. Ada vegetarian itu yang ekstrim. Dia pokoknya makan sayur, semua yang sayur aja yang dimakan. Kenapa? Karena bagi dia menyembelih binatang itu menyakiti hewan. Itu kejam. Nanti dia, ini kan di dekat Idul Adha tuh. Nanti ada tuh narasi-narasi umat dia kadang beragama Islam juga. Saya temukan beragama Islam. Menarasi kejamnya orang yang menyembelih hewan-hewan itu. Salah apa hewan-hewan itu? Kenapa ingin mendekatkan diri kepada Tuhan harus menyakiti hewan-hewan gitu-gitu ya. Mereka penyayang-penyayang hewan, ngakunya begitu. Jadi seakan-akan orang yang berkurban itu, ya, besok Idul Adha itu adalah orang-orang yang menyakiti hewan. Mereka menggunakan istilah pembantaian manusia kepada sapi dan kambing. Darahnya bertumpuk-tumpuk gitu, ya, mengalir di Idul Adha itu. Dia menggunakan cara pandang itu, cara pandang vegetarian. Saya nggak mengatakan vegetariannya salah ya. Saya katakan ada orang yang vegetariannya ekstrim sekali. Ya kalau memang dia pengen makannya itu sayur aja gitu, mau sehat atau apalah, itu alasannya, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai cara pandangnya itu sampai ekstrim tadi, mengatakan membunuh hewan itu kejam dan sebagainya. Padahal kalau itu ditarik lagi, yang merintahkan melakukan kurban itu kan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu berkurbanlah. Potonglah hewan kurban. Lah kalau mereka pakai cara pandang tadi vegetarian, membunuh hewan itu kejam, tidak menyayangi binatang, itu berarti mengatakan perintah Allah ini perintah yang kejam. Mengatakan Allah itu kejam, Allah itu tidak sayang binatang, kan gitu ya? Konsekuensi yang mereka mengatakan bahwa memotong hewan itu kejam. Sekali lagi itu. Enggak sedikit juga yang berpikir begitu itu Muslim. Ngakunya Muslim. Sholat. Tapi giliran urusan berpikir tentang vegetarian, ngomongin makanan hewan dan sebagainya, mereka menyimpang dari jalan Islam. Jadi ada orang itu yang cara pandangnya memang seluruhnya bukan Islam. Tapi ada sebagian juga yang banyak terjadi adalah cara pandangnya itu sebagian Islam, sebagian tidak. Dalam Al-Quran itu ada yang mengatakan aminu biba' wa yakfuruna biba'. Mereka beriman kepada sebagiannya, lalu mereka menolak kepada sebagiannya. Yang cocok bagi mereka, ya terima. Tapi yang merasa di otaknya itu nggak cocok. Cara menurut mereka, nggak pas tuh kalau begitu cara berpikirnya, itu nggak cocok. Nah, itu mereka menolak apa yang ada dalam ajaran Islam. Ini. Allah juga ceritakan, hadirin sekalian, dalam Al-Quran itu ada begini. Dan ini mungkin hati-hati juga, jangan-jangan kita juga gitu. Kita sering gunanya belajar ini itu
mengingatkan diri saya dan kita semua, jangan-jangan ada hal-hal tertentu yang cara pandang kita itu ternyata tidak islami. Nah, itu yang perlu kita islamkan, cara pandangnya. Kita itu kan bersyahadat tiap hari, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita yakin betul itu. Tapi seringkali cara setan itu memelesetkan manusia itu dari cara berpikirnya sedikit. Dalam Al-Quran itu misalnya diceritakan begini. Dalam Al-Fajr itu ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, ya. Ada orang itu yang kalau dia dikasih kenikmatan oleh Allah, dikasih jabatan, dikasih begini, dikasih itu, ya, dikasih rezeki, wah siapalah pokoknya yang enak-enak, dia katakan alhamdulillah, itu Allah memuliakanku, Allah sedang memuliakan, padahal itu ujian, kata-kata depannya. Ketika Allah menguji mereka dengan kenikmatan, rezeki yang banyak itu, kenikmatan, mereka katakan alhamdulillah nih, Allah sedang memuliakanku, seakan-akan itu suatu yang wah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, karena aku rajin belajar, nilaiku bagus. Oh, karena aku begini begitu. Padahal itu ujian. Sebaliknya mereka yang sama ini biasanya akan tergelincir. Fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Mereka ini kalau diuji dengan kekurangan rezeki, tiba-tiba ada yang biasanya rezekinya bagus kok tiga-tiga seret. Biasanya begini, punya jabatan tiba-tiba dicopot. Misalnya ada Pak Bayu ya, punya jabatan, banyak jabatannya. Tiba-tiba dicopot. Mengatakan, wah ini Allah sedang menghina aku. Merasa diuji itu ketika susahnya aja. Wah kalau aku dapat musibah itu tidak diuji. Motor jalan lancar, itu tidak ujian katanya. Tapi tiba-tiba bannya kempes, ini ujian dari Allah. Padahal motor jalan lancar itu juga ujian. Kajian rame, wah enak nih, berarti Allah sedang memberkati kajian ini, komunitas ini bagus gitu. Tapi kalau giliran kajiannya sepi, gitu nggak ada orang, gitu. Wah ini ujian berarti. Padahal rame, tidak rame, itu kan ujian juga. Bagi seorang muslim cara pandangnya harus begitu. Banyak nikmat itu ujian, nggak ada apapun, diberi kesusahan itu juga ujian. Banyak orang lolos tuh ujian ketika diberi kesusahan, karena sadar betul dia sabar. Oh iya ini ujian, Allah sedang menguji saya. Iya, sabar. Tapi giliran dikasih, nggak nyadar kalau itu sedang diuji. Nah, gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini cara pandang yang coba kita pelan-pelan buat saya dan kita semua. Bukan berarti yang ngajarin benar ya. Kita berikhtiar sama-sama meluruskan cara pandang gitu. Itu. Contoh lagi gini. Saya suka cerita ini. Jadi kan Nabi Ibrahim itu punya istri pertama namanya siapa? Istri pertamanya Nabi Ibrahim siapa? Sarah, ya. Tidak punya anak, sama. Allah takdirkan Ibrahim itu nikah dengan istri kedua namanya Hajar. Punya anak, namanya Ismail. Punya anak, Allah uji dengan ujian memerintahkan kepada Ibrahim untuk membawa Hajar ini terus ketemulah tempat yang sekarang kita sebut Mekah Al-Mukarramah. Tapi jangan bayangkan Mekah yang begitu. Mekah yang sekarang hotelnya tinggi-tinggi, Masjidil Haramnya indah begitu. Ka'bahnya pun tak ada. Jadi Ka'bah itu dalam satu riwayat pernah didirikan oleh Nabi Adam, tapi hancur, tidak ada tersisa, tidak ada apapun di situ. Orang nggak ada, kenapa? Tidak ada tumbuhan, nggak ada air. Paling utama kan air, wilayah padang pasir itu. Kalau ada air aman tuh, orang kan hidup sekitar itu. Karena kan nanti akan tumbuh kehidupan. Tapi di situ nggak ada air. Tiba-tiba Allah perintahkan Ibrahim membawa anaknya yang masih bayi bersama istrinya itu ke satu ladang tandus, ya disebut Mekah
itu, lalu ditinggalkan gitu ya. Barang-barang Nabi Ibrahim di situ aja tuh susah. Tapi ini disuruh tinggalin.